Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina, mahasiswi farmasi dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi farmakoterapi mengenai epilepsi, status epileptikus, dan Parkinson. Oke, saya mulai untuk poin yang pertama, yaitu epilepsi dan status epileptikus. Untuk pengertian dan etiologinya sendiri, epilepsi itu merupakan kejadian kejang yang terjadi berulang atau kambuhan. Kemudian kejang ini merupakan manifestasi klinik dari aktivitas neuron yang berlebihan di dalam korteks serebral. Kemudian penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu pelepasan muatan listrik yang cepat, mendadak, dan berlebihan pada neuron-neuron tertentu dalam otak. Kemudian ada measure. Measure ini dibagi menjadi dua, yaitu umum dan parsial. Untuk measure umum bermula dengan suatu aliran listrik di kedua sisi otak bersamaan. Kemudian dibagi menjadi beberapa, yaitu ada tonik klonik, ada atonik, dan mioklonik, kemudian ada absen. Tonik klonik ini dibagi menjadi dua, yaitu tonik artinya peningkatan tonus otot, kemudian ada klonik itu rileks. Untuk tonik sendiri ditandai badan, lengan, kaki tiba-tiba kaku, sering terjadi saat tidur. Kemudian atonik itu ditandai tanpa tonus, menjatuhkan objek yang dipegang. Untuk mioklonik ini hentakan sekelompok otot yang mirip kejutan. Untuk absen sendiri yaitu episode singkat tatapan yang berlangsung kurang dari 15 detik, tidak sadar apa yang terjadi. Kemudian untuk yang parsial, ini aliran listrik dimulai pada daerah terbatas. Dibagi menjadi dua, ada sederhana dan kompleks. Untuk yang sederhana ini tergantung tempat awal mula, yaitu korteks motorik lobus frontal, gerakan tak sadar, lobus temporal, penciuman dan pengecapan aneh, tubuh berkeringat. Kemudian untuk yang kompleks, ciri-cirinya berawal dari temporal atau frontal, tapi mempengaruhi keterjagaan. Kemudian untuk epidemiologi epilepsi ini, insiden paling tinggi pada umur 20 tahun pertama. Kemudian penurunan sampai umur 50 tahun dan peningkatan lagi setelah terkait dengan kemungkinan terjadi penyakit cerebrovaskular. 75% pasien epilepsi terjadi kurang dari 18 tahun. Kemudian untuk patogenesisnya, kejang disebabkan karena ada ketidakseimbangan antara pengaruh inhibisi dan eksitatori pada otak. Ketidakseimbangan bisa terjadi karena yang pertama, kurangnya transmisi inhibitor. Contohnya apa? Contohnya setelah pemberian antagonis GABA atau selama penghentian pemberian agonis GABA, ada alkohol dan benzodiazepin. Kemudian meningkatnya aksi eksitatori, yaitu meningkatnya aksi glutamat atau aspartat. Untuk diagnosis bisa kita ketahui melalui itu EEG, kemudian ada CT scan dan MRI. Kemudian untuk farmakoterapinya, kita di sini ada sasaran terapi. Sasaran terapi ini tujuannya untuk mengontrol supaya tidak terjadi kejang dan meminimalisasi adverse effect of drug. Kemudian untuk strategi terapinya bertujuan untuk mencegah atau menurunkan lepasnya muatan listrik saraf yang berlebihan yang mengakibatkan melalui perubahan pada kanal ion atau mengatur ketersediaan neurotransmitter. Itu untuk sasaran dan strategi terapi. Kemudian obat-obat anti epilepsi apa saja? Yang pertama, ada obat-obat yang meningkatkan inaktivitas kanal Na atau natrium. Yang kedua, ada obat-obat yang meningkatkan transmisi inhibitori GABAergic. Untuk obat-obat yang meningkatkan inaktivasi kanal natrium, di sini menurunkan kemampuan saraf untuk menghantarkan muatan listrik. Contohnya apa? Contohnya ada obat phenytoin, carbamazepin, lamotrigin,
oxcarbazepine, dan valproat. Sedangkan untuk obat-obat yang meningkatkan transmisi inhibitori GABAergic, ada agonis reseptor GABA meningkatkan transmisi inhibitori dengan mengaktifkan kerja reseptor GABA. Contohnya apa? Ada benzodiazepin, kemudian barbiturat. Yang kedua ada menghambat GABA transminase, konsentrasi GABA meningkat, yaitu ada vigabatrin. Kemudian menghambat GABA transporter perlama aksi GABA, yaitu tiagabin. Kemudian ada meningkatkan konsentrasi GABA pada cairan cerebrospinal pasien, yaitu untuk mungkin dengan menstimulasi pelepasan GABA dari non-vesikular pool, yaitu ada gabapentin. Kemudian untuk status epileptikus ini merupakan kejang umum yang terjadi selama 5 menit atau lebih, atau kejadian 2 kali atau lebih tanpa pemulihan kesadaran di antara 2 kejadian tersebut. Kemudian status epileptikus ini merupakan kondisi darurat yang memerlukan pengobatan yang tepat untuk meminimalkan kerusakan neurologik permanen maupun kematian. Untuk terapinya bagaimana? Untuk terapinya dibagi menjadi ada terapi farmakologi dan non-farmakologi. Yang pertama untuk terapi non-farmakologi, yaitu tanda-tanda vital dipantau, kemudian pelihara ventilasi, berikan oksigen, cek gas untuk memantau asidosis respiratori atau metabolik, kemudian kadang terjadi hipoglikemia, berikan glukosa. Untuk farmakologinya bisa diberikan obat lorazepam, kemudian phenytoin, fosphenytoin, phenobarbital, atau bisa juga diberikan anestesi dengan midazolam atau propofol. Itu untuk status epileptikus. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu Parkinson disease. Apa itu Parkinson disease atau PD? PD ini terjadi malfungsi dan kematian neuron dopaminergic yang berada pada substansia nigra. Parkinson ini biasanya disebut juga dengan tremor. Dopamin merupakan neurochemical messenger yang berfungsi untuk mengontrol pergerakan dan koordinasi. Reseptor dopamin berada pada salah satu bagian basal ganglia, yaitu pada striatum. Kemudian epidemiologi, insidensi pada pria lebih tinggi dibandingkan pada perempuan dengan perbandingan 2:1. Prevalensi PD atau Parkinson disease meningkat dengan bertambahnya usia. Umumnya terdiagnosis pada usia 55-65 tahun. Untuk gejalanya pastinya yaitu tremor, kemudian kaku otot, kemudian ada gangguan persepsi dan daya ingat. Untuk etiologi atau penyebabnya, yang pertama idiopatik atau tidak diketahui sebabnya. Kemudian radang, trauma, aterosklerosis dan aterosklerosis pada otak. Kemudian bisa disebabkan oleh efek samping obat psikofarmaka. Neurotransmitter dopamin di otak kurang. Dopamin menstimulasi saraf motorik. Kemudian ada patofisiologinya. Yang pertama, 2 tanda histopatologi keberadaan PD atau Parkinson disease. Ini dibagi menjadi 2, yaitu depigmentasi dari neuron yang memproduksi dopamin. Kemudian keberadaan Lewy body pada neuron di SNC atau substantia nigra pars compacta. Parkinson disease terdeteksi telah terjadi kehilangan neuron SNC hingga 70-80% disebabkan terjadinya respon
kompensatori seperti upregulation dari sintesis dopamin, downregulasi dari synaptic dopamine reuptake. Oleh sebab itu, gangguan motorik tidak terdeteksi hingga kehilangan 70-80% SNC neuron atau substantia nigra pars compacta. Kemudian dopamin memiliki dua reseptor pada striatum, yaitu putamen dan candate, yang memediasi neuron efferent. Pada penderita Parkinson, degenerasi dari neuron SNC menyebabkan penurunan aktivitas dari kedua jalur efferent tersebut. Kemudian untuk terapi Parkinson ini bisa menggunakan dopamin agonis. Contoh obatnya yaitu levodopa, ada bromokriptin, kemudian ada pergolide. Dan yang kedua ada MAO inhibitor. MAO ini adalah enzim yang merombak dopamin. MAO dihambat dopamin banyak. Contohnya ada selegilin, ada moclobemid. Kemudian obat yang selanjutnya ada antikolinergik. Ini memblok saraf kolinergik. Sintesa dopamin banyak. Contohnya apa? Contohnya ada amantadin, trihexyperidil. Itu untuk terapi Parkinson. Ya, sekian pemaparan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.